Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, pernikahan di dalam pandangan Islam itu ibadah yang paling agung. Karena pernikahan terbentuklah rumah tangga yang menjadi awal pionir terbentuknya masyarakat dan akhirnya adalah negara. Ketika pernikahan itu dilakukan dengan cara yang benar, membuahkan rumah tangga yang bagus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka akan muncul masyarakat yang baik, Islami, dan pada akhirnya kita akan menemukan bangsa yang bagus. Tapi sebaliknya, kalau pernikahan ini hanya didasarkan atas syahwat, dan ini rata-rata, bahkan saya mendengar hampir 90% yang ingin poligami itu syahwat. Makanya rata-rata nggak dapat ridha Allah. Rumah tangganya pun akhirnya setengah sekarat. Ya. Makanya ketika antum ingin poligami, luruskan niatnya, landasannya. Sebetulnya nggak dilarang. Yang melarang itu cuman istri antum aja. Ya, Pak Lurah pun nggak ngelarang kan? Pak Camat, sampai Presiden pun, bahkan nanti antum bisa baca buku tentang Wali Songo yang saya tulis. Seluruh Wali Songo itu poligami. Ini rahasia yang jarang diketahui orang. Oke.
Jadi inti rumah tangga, bagaimana kita ini dengan rumah tangga itu bisa semakin meningkat ibadah kita kepada Allah. Itu. Sehingga dari salian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menjelaskan wanita yang salihah adalah wa mar'atun tu'inu zawjaha ala amril akhirah, seorang istri yang menopang keakhiratan istri. Ini suami mak. Kalau tidak, pernikahan antum mirip hewani, kalau enggak hewani. Nah, ini yang harus kita bangun. Taib. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, buku ini yang kita akan bedah pagi hari ini insyaallah sampai duhur, judulnya Romantika Kawin Muda. Walaupun ada sebagian orang dulu mengusulkan saya romantika kawin lagi. Nah itu, tapi saya sampai hari ini belum sempat tulis bukunya. Ya. Kawin muda kenapa menjadi tema? Karena hadirin sekalian, ada kesan orang itu kalau kawin muda gagal, kawin muda tabu, kawin muda diolok-olokin masyarakat, bahkan keluarga kanan kiri kita. Padahal kawin itu atau nikah itu tidak terfokus pada umur, tapi terfokus pada mental. Biarpun sekarang umurnya sudah 40 tahun, tapi mentalnya masih mental anak-anak. Suruh nikah pun gak akan bakal sukses. Makanya nanti kita akan sampaikan mereka yang belum pantas menikah. Di sini nggak ada satu kriteria pun yang terkait dengan umur. Ketika sekarang ini mental siap, bekal din itu juga sudah kuat. Yang tidak kalah pentingnya, yang nomor 3, tanggung jawab untuk melanjutkan rumah tangganya itu sudah juga ada, insya Allah jalan. Gitu. Oleh karena itu, di sini kita akan masuk ke bab. Saya akan jelaskan secara ringkas dulu isi kitab tersebut. Baru setelah itu kita akan bahas secara rinci. Intinya nikah itu bukan karena umur. Apalagi kalau antum sudah memiliki anak. Sekarang tawarin kerja apa nikah. Antum sebagai ikhwan, orang tua yang sudah paham din, pilihan utama adalah nikah. Kuliah apa nikah? Walaupun baru masuk kuliah, kalau sudah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kalau datang kepadamu orang yang sudah baik agamanya, akhlaknya, nikahkan. Rasulullah SAW menyampaikan mutlak, tidak ada embel-embel kecuali kalau masih kuliah, kecuali kalau lagi asyik menempuh karir. Bahkan hadirin sekalian, nikmatnya nikah tidak akan bisa diganti dengan nikmatnya sukses berkarir, sukses belajar, bahkan kesuksesan apapun tidak akan bisa lengkap sebelum dilengkapi dengan kesuksesan berumah tangga. Ini. Baik. Sekarang antum lihat bab pertama, yaitu problem kawula muda. Ini yang menjadi motivasi utama nikah muda. Ya, antum tahu sendiri pacaran dan pergaulan bebas sekarang. Hampir sudah tidak ada batas antara laki dengan perempuan. Ya, mereka berduaan di taman, di kafe, di tempat-tempat bahkan lebih seru lagi di bar, di diskotik, suatu hal yang biasa. Kenapa? Karena dicontohkan.
entah itu contoh dari lingkungannya yang membentuk seperti itu. Bahkan ada sebagian orang tua merasa malu, minder kalau anaknya belum punya pacar. Udah minder. Bahkan nampak anaknya takut menjadi perawan muda kalau sekarang SMA aja belum punya pacar. Sekarang TK aja udah pacaran. Itu Masya Allah. Ini umur biologisnya kayak SMA, walaupun umur kronologisnya TK. Ini problem pacaran yang sudah dianggap biasa, dipertontonkan di TV, bahkan diajari. Makanya anak-anak antum yang suka nonton TV pasti niru. Makanya kesalahan besar buat orang tua memperlakukan anak di dalam hal tiga. Satu, membiarkan anak bersama media elektronik tanpa kontrol, entah itu HP, entah itu TV atau medsos. HP antum, TV, komputer. Kemudian yang keduanya memperlakukan anak bak raja, yang tidak boleh disalahkan, tidak boleh diberikan beban-beban hidup. Bahkan hadirin sekalian, anak harus kita perkenalkan susahnya hidup. Anak harus kita kenalkan kerjaan, bukan memperalat anak. Ketika antum cuci motor atau mobil, antum ajak, walaupun hanya sekedar ngatur-ngatur, antum yang disiram. Tapi udah ngelatih caranya megang selang, caranya nyuci motor, lihat orang tuanya, nanti lambat laun niru. Yang ketiga, selalu menjadi sasaran kesalahan. Ini jangan. Nah, kembali lagi kepada pacaran. Rasulullah tegas mengatakan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'ahadhi mahramin minha. Tidaklah boleh seorang perempuan berduaan dengan laki-laki kecuali harus disertai dengan mahram. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, illa wa thalisuhuma syaitan, kecuali yang ketiganya pasti syaitan. Tidak ada. Apalagi dikasih satu motivasi, dorongan yang seakan-akan benar tapi hanya pembenaran, yaitu digulirkan pacaran Islami. Apa itu pacaran Islami? Gimana Pak? Kalau apel dilek aja begini, ghaddul basar, ya. Kemudian kalau jabat tangan dilapisin kaos tangan. Itu. Kemudian kalau memulai jabat tangan mengucapkan bismillah. Selesai alhamdulillah. Begitu. Anjing. Ya? Enggak ada. Dan hadirin sekalian, pacaran itu isinya adalah syahwat, kebebasan. Makanya orang yang jago pacaran ketika nikah bener nggak pakai pacaran, karena dia tahu alam pacaran itu bagaimana. Makanya nyari calon istri pun yang nggak pernah pacaran, padahal dia itu geng pacaran. Itu maling itu rata-rata mas nggak suka kalau barangnya dicuri. Iya kan? Dia itu suka hanya mencuri barang orang. Itu maling. Maling itu ngerti kalau perbuatan itu jelek. Buktinya nggak suka kalau harta dia dimaling. Yang kedua, miras narkoba. Masya Allah hadirin sekalian, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna qaumun min ummatil khumur wa yusammunaha bighairi ismiha wa yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal qainat wa khasafa bihimullahu ta'ala al-arda wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira. Kata Allah, akan muncul dari umatku ini sekelompok kaum yang meminum khamr, diberi nama bukan namanya, brandy, kuntul, ketan hitam, whisky, bahkan terakhir cukre, oplosan dari autan dicampur alkohol sama apa? Baikon. Masya Allah, jadi cukre, tambah aja sekalian. Itu kan itu amoniak, itu jadi apa udah? Allahu Akbar. Nggak puas,
Sprite dicampur Bertus, campur lagi karsineda, itu jadi apa? Allahu Akbar. Diberi nama bukan namanya. Mereka berjoget ria semalam suntuk diiringin musik dan bidu wanita. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, dan tersisa yang hidup dirubah rupanya dengan monyet sama babi. Dan sudah mulai rata-rata antum kalau pentelengi banget, orang-orang yang bergelut di bidang musisi itu rupa-rupanya nggak jauh dengan itu. Ya udah, Allah yang memberikan suatu ketetapan, nggak mungkin itu ditarik, dan sabda Rasul yang sahih nggak mungkin keliru. Pasti suatu ketika di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah dan rupanya dirubah dengan monyet sama babi. Ini. Adapun narkoba lebih parah lagi, hadirin sekalian. Di Indonesia ini sudah menjadi jalur emas narkoba. Kalau dulu yang tertangkap di bandara atau pengedar-pengedar atau mungkin bandar-bandar hanya setengah kilo, mungkin 5 gram, 15 gram, sekarang 5 kilo, bahkan 2 ton. Itu ditangkap pabrik 2 ton ekstase telah diamankan. 2 kintal apa namanya? Kalau ganja mah tontonan enggak, yang sabu-sabu, selain sabu-sabu apa? Hah? Heroin. Ya itu semua. Ya, sekarang ini yang paling terakhir sabu-sabu merek apa namanya? Oh, cincin saya ini apa namanya? Enggak, ini. Aduh. Apa? Safir, blue safir. Ya maaf, ini safir ini Mas, mahal ini Mas. Ini warisannya Sunan Kalijogo. Terakhir ada istilah blue safir. Jadi memang sabu-sabunya itu mirip seperti ini warnanya dan mengkristal, itu yang paling mahal. Dan hadirin sekalian, inilah metode perusakan negara. Hadirin sekalian, Cina dulu bagus, kemudian dijajah oleh Inggris dengan cara apa? Rakyatnya dikasih narkoba sehingga kalah. Jadi dulu itu Cina orang yang sangat gemar bekerja, senang bekerja, ulet, kemudian dijajah, hampir tidak bisa, kemudian dicekokin narkoba, akhirnya hancur, kemudian sekarang bangkit lagi. Makanya saya sampaikan di mana-mana, negeri ini sedang dihancurkan secara sistematik lewat 3. Yang pertama, pengelola negara dihancurkan dengan korupsi. Generasi muda dihancurkan dengan narkoba dan LGBT. Apa itu LGBT? Laki-laki kemulai bergaya tomboy. LGBT, ya kan? Ini singkatan dari saya. Daripada susah-susah anak ngapal yang singkatan di medsos itu nggak hafal-hafal, gue cari aja sendiri, ya. LGBT, laki-laki kemulai bergaya tomboy. Ya coba lihat sekarang Pak, kalau laki nikah sama laki, manaknya kapan? Itu, iya toh? Itu, nggak punya anak. Itu, ikhwas sekalian, pernah ada satu hasil penelitian prediksi kekuatan negara tahun 2080. Nanti akan ada 10 negara besar terkuat di dunia termasuk Indonesia. Dan disinilah mereka sedang menghancurkan secara TSM, terstruktur, sistematik dan masif, dengan 3. Pengelola negara dihancurkan dengan korupsi, generasi muda dihancurkan narkoba dan juga LGBT. Nah, kaum Islam yang militan dihancurkan dengan isu terorisme. Habis. Makanya ketika saya menyampaikan ceramah di mana saja tentang teroris,
Semua bangsa Indonesia berbagai macam perbedaan suku dan agama harus sepakat bahwa tiga ini adalah musuh negara, musuh umat, musuh bangsa, yaitu korupsi, narkoba, sama yang ketiga termasuk LGBT, dan yang ketiganya adalah terorisme. Kalau enggak hilang, Pak. Antum harus Casmirah, jangan melupakan sejarah. Negeri ini pernah hilang, tenggelam, muncul 20 kali. Pada zaman, ya kalau zaman zaman Kolobendu itu pimpinan kita itu Raja Jin di Woto Cengkar, itu udah nggak bisa diusut sejarahnya. Namun Jin kok itu. Kemudian katanya menurut sejarah Jawa, terutama babat tanah Jawa, diseranglah oleh Aji Saka tahun 68 jatuh kerajaan Medang Kawulan yang disinyalir letaknya antara Bloro sama Purwodadi. Kemudian saat itu pada tahun 78 resmi menutbatkan mulai tahun Jawa adalah satu, ya, tahun 78. Makanya kalau kita ngusut tahun Jawa itu tinggal tambah 78 dengan Masehi. Ya. Sekarang tahun Saka 1300 berarti untuk Masehinya tinggal tambah berapa? 78, 1378. Kemudian setelah itu ini kekuasaan Aji Saka hilang, muncul kekuasaan Mataram Hindu. Ya, Mataram Hindu kemudian diserang oleh Sriwijaya tahun 1038, jatuh. Kemudian muncul Kahuripan dengan kejayaannya Airlangga, kemudian jatuh karena pecah Jenggala sama Panjalu. Kemudian muncul Singosari dengan Kertanegaranya, jatuh lagi, hilang lagi. Kemudian muncul Kediri, jatuh lagi, hilang lagi. Maka Raden Wijaya mendirikan Mojopahit, hilang lagi, jatuh lagi tahun 1478, dan persis hilang totalnya tahun 1527 muncul Demak Bintoro yang di sultanin atau dirajain. Pertama rajanya Raden Patah, kemudian yang keduanya Patiunus, ketiganya Trenggono. Habis itu jatuh lagi, ya. Setelah pasca Prawoto kemudian terjadi persaingan dan rebutan kekuasaan, akhirnya saling tengkar keluarganya, terutama Haryo Penangsang yang akhirnya membunuh Prawoto. Nah ini kok jadi sejarah. Akhirnya Mataram, Pajang dulu, habis Pajang Mataram. Dan Mataram, Pak, walaupun dia berkuasa hampir 355 tahun, tidak pernah berdaulat, tengkar aja terus sampai pecah 4 negara. Kemudian RI baru 70 tahun, belum ada apa-apanya. Oke, dengan demikian kita harus tegas soal masalah miras narkoba. Kalau enggak, negeri ini bisa hilang. Lagu dan musik, hadirin sekalian, termasuk hal yang sulit untuk kita sampaikan adalah masalah musik. Bahkan 5 perkara, Pak, kalau diceramahkan sekarang dianggapnya yang ceramah itu gila. Pertama, musik haram. Wah, itu ustadz keras banget, musik haram. Apa kata dunia kagak ada musik? Itu. Yang keduanya membahas riba haram. Waduh, ini lagi dikit-dikit haram. Riba haram susah sudah. Terus mengatakan jilbab itu wajib, sudah sulit. Ya, kita sekarang ini hadirin sekalian, di tengah kita hampir wanita mayoritas muslim ini sudah tidak apa? Jilbaban. Yang keempat adalah mengatakan rokok haram. Waduh, disorakin itu orang Jawa Timur. Apaan lo haram? Itu. Makanya bahsul masail, seminar ataupun apapun namanya untuk membahas rokok dan haramnya rokok pasti nggak beres.
pasti selalu mendapatkan kendala. Bahkan pernah sudah diputuskan di Padang Panjang keluar fatwa majelis ulama bahwa rokok itu haram, nyampe Jakarta masuk angin jadi makruh. Nah, itu nyampe Jakarta. Kalau nyampe Jawa Timur halal, haram, makruh, halal. Berarti nyampe Papua halalan thayyibah. Itu Masya Allah, masuk angin, fatwa aja masuk angin itu di Indonesia itu. Nah ini sekalian aja kecanduan rokok. Ya ikhwan, maaf, semoga yang hadir ini sudah tobat dari rokok. Ya, rokok la darar wala dirar. Sepakat semua ahli ekonomi juga mengatakan rokok merugikan. Sosial juga ahli sosiologi mengatakan rokok juga mengganggu kegiatan sosial. Begitu juga politik, ya. Hadirin sekalian, cukup terganggu ketika sidang istimewa para anggota parlemennya sedang asik merokok dan sangat bergantung terhadap rokok, bagaimana memperjuangkan rakyatnya. Begitu apalagi agama. Cukup aneh kalau sekarang ini rokoknya sendiri mengatakan sekarang apa? Smoking skill, siapa? Skill yang mati itu loh. Rokok. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Bukan dead tapi scaling, kill ya, kill. Udah jelas. Smoking, killing, mati. Udah, nggak main-main lagi. Bukan penyebab jantung, kanker, bukan, mati. Itu. Dan di negara-negara lain itu sudah dikasih fotonya bahwa rokok itu menyebabkan kanker paru, jantung, ya. Tapi memang tidak mudah menjelaskan orang yang kecanduan ini rokok. Bahkan ada salah satu kiai besar, ya, yang memimpin pesantren rokok. Loh, saya itu kalau nggak ngerokok namanya bukan kiai. Loh, syaratnya jadi kiai ngerokok. Itu. Kalau nggak ngerokok saya nggak jadi kiai, Mas. Itu. Dengan demikian hadirin sekalian, yang awam yang alim hujahnya sama. Ketika disuruh menghentikan rokok, sama hujahnya, ngeyel. Pak, tolong Pak berhenti merokok. Waduh Mas, saya itu kalau nggak ngerokok nggak bisa ceramah. Itu jadi menjelang taklim, apalagi tablek akbar, apalagi maulud Nabi, itu biasanya menjelang 10 menit rokok, karena untuk memicu simpul-simpul saraf, ya. Dari mulai pemanggilan oleh pembagi acara, insya Allah sekarang puncak acara yang akan disampaikan al sampai 5 titel. Fulan bin Fulan. Wah, udah ngebut. Astagfirullah. Itu. Bahkan di rumah ngerokok, di mobil ngerokok, di taman ngerokok. Masya Allah. Ini. Ketika diingatkan yang awam, Pak, merokok ini menyebabkan cepat untuk pergi ke kampung akhirat loh, Pak, alias mati. Tetangga gue nggak ngerokok juga cepat mati, Mas. Itu. Tapi begini Pak, kalau Bapak nggak ngerokok, insya Allah cepat cukup hidup. Saya itu ngerokok nggak ngerokok juga miskin, kok Mas. Itu. Nggak ngerokok juga nggak bisa beli truk. Nah itu. Ini alasannya. Bahkan ada dialog sopir taksi sama penumpang, penumpangnya negor sopir, Pak, tolong dong Pak, jangan ngerokok. Itu. Coba, Bapak sudah berapa tahun ngerokok? Ya kurang lebih 30 tahun. Masya Allah. Dihitung-hitung Bapak udah bisa beli taksi nih kalau nggak ngerokok. Lah Bapak punya taksi? Enggak, mendingan saya Pak. Ngerokok iya, tapi nggak punya taksi nggak apa-apa. Bapak ngerokok enggak, taksi enggak. Kasihan deh. Kurang ajar. Itu ngeyel. Allahu Akbar.
Ya, bahkan pernah ana menyampaikan tentang haramnya rokok begini. Ada salah satu ustadz lokal protes sama saya, Ustadz, afwan, ana nggak setuju rokok diharam-haramkan. Bagi saya merokok adalah ibadah. Karena dengan saya merokok, maka pabrik rokok jalan terus sehingga tidak ada PHK karyawan, sehingga bisa menghidupin sekian juta keluarga. Apa itu nggak positif? Kemudian petani tembakau juga mendapatkan maisha. Apa nggak positif? Oleh karena itu saya beli rokok dalam rangka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oh, pakai dalil, pakai Al-Quran, fasih lagi ustadznya. Itu. Nah, kecanduan olahraga ini juga sama, Masya Allah, sampai di antara mereka melupakan sholat, sampai di antara mereka kadang-kadang tengkar tawuran karena hanya mendukung salah satu favoritnya, ya. Apalagi kalau sudah pertandingan Persija lawan Persib, udah nggak pernah akor, itu kucing sama tikus itu. Wah, itu pun pendukungnya. Ada lagi yang mengatasnamakan bonek. Apa itu bonek? Ya, ya seperti itu. Nah, begitu juga racun dan pulsa asmara ini juga menjadi suatu permasalahan di negeri kita ini, terutama kadang-kadang ada telepon apa itu yang premium, yang asmara sampai ada yang kena 7 juta, 10 juta. Itu hanya telepon-teleponan dikerjai. Ini semuanya adalah apa namanya, penyakit kaula muda yang harus kita apa namanya tinggalkan, perangi dan kita singkirkan. Dan caranya menangkal penyakit kaula muda bisa kita lihat halaman 18 ya. Di sini coba diperhatikan halaman 18. Di antaranya adalah membentengi keluarga dengan akidah yang sahih dan akhlak mulia, dan jangan bosan dan menyerah untuk mengajak keluarga menuntut ilmu syar'i. Ngaji seperti ini lebih positif daripada anak antum main game, daripada anak antum sibuk dengan TV. Kemudian tanamkan kepada keluarga bahwa pergaulan bebas adalah jerat-jerat setan yang bahaya dan kerugiannya nyata di dunia. Adapun akhirat jelas ya. Para orang tua hendaknya bersikap bijaksana dalam memenuhi permintaan anak-anaknya yang merengek-rengek minta dibelikan HP multifungsi atau komputer. Karena dari kedua media tersebut sangatlah mudah virus-virus itu menyebar. Terutama ikhwan, maaf, antum yang punya HP ada paket internetnya yang dia dengan bebas buka dan masuk serta bertanya dan bertandang bertamu ke rumah Mbah Google. Pencet apa aja ada itu Mbah Google itu, ya, tanya apa aja ada. Tanya pengajian dijawab sama Mbah Google. Itu Mbah Google pengajian yang ada di Cibitung, mana alamatnya? Oh, Mbah Google langsung jawab. Begitu juga pelacuran online sekarang. Makanya ketika kemarin saya menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, saya tegaskan, cukup ajaib Indonesia ini tidak menghukum pelacur. Sementara di agama manapun itu dihukum, bahkan tidak hanya hukum keras. Islam apalagi kalau sudah nikah rajam, belum nikah dicambuk 100 dan dibuang 1 tahun. Yahudi sama. Yahudi itu dirajam asalnya, walaupun hilang akhirnya syariatnya, tapi mereka memperlakukan pembakaran. Nasrani juga sama, mencela perzinaan. Hindu, Pak, di agama Hindu yang di India, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Hadaratul Hind, itu Gustav Le Bon mengatakan, menukil di situ adat-adat dan agama Hindu. Di antara Hindu di dalam menghukum orang yang berzina, kalau sudah nikah dia dibakar di tempat dia itu zina, dibakar dengan tempat tidur yang digunakan untuk berzina, itu dibakar di situ, ya. Dan juga di aturan negara kita, bahkan sebelumnya
termasuk juga di dalam Angger Surya Ngalam. Ini salah satu undang-undang yang telah dibuat oleh Raden Patah. Ada kurang lebih 19 pasal. Di pasal yang ke-12 menyatakan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan mesum dihukum dengan dipotong kaki atau tangan, maksimal dihukum mati. Gimana? Sekarang ini mereka tidak dihukum, dibebaskan, sementara mucikari dihukum. Mucikari dihukum, padahal dia hanya perantara, dapatnya 2 juta, habis ketemu dia jalan sendiri, ya. Habis itu kan nggak usah perantara lagi, katanya yang pelakunya, Mas, udah Mas sampai di sini aja, karena saya sudah lancar dan fasih, udah jalan sendiri. Makanya harus dihukum bahkan lebih berat daripada mucikari. Dan saya tegaskan juga, tidak ada pertentangannya di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar untuk menerapkan rajam. Saya sampaikan kepada seluruh hakim-hakim, Bapak yang mulia, tolong sebutkan pasal berapa di Pancasila yang bertentangan dengan rajam. Undang-Undang Dasar yang bab berapa, pasal berapa yang bertentangan dengan rajam. Artinya menerapkan hukum rajam tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang penting saya sampaikan, soal sekarang nanti diamalkan, yang penting kan balighu anni walau ayah. Kalau enggak, negeri ini akan tidak beradab dan tidak mandiri. Bagaimana negeri yang kita pernah dijajah oleh Belanda, undang-undangnya kita pakai. Ini adalah undang-undang yang dipakai, undang-undang imperialis. Wajar, Pak. Karena mereka itu dulu jajah, suka memperkosa wanita-wanita jajahannya. Lah kalau sekarang dikasih pasang itu undang-undang, dia kena sendiri. Dan ciri-ciri undang-undang manusia itu cenderung yang buat undang-undang sebisa mungkin nggak kena. Nah itu kan gitu. Makanya ada manusia ada makhluk di atas hukum, ada manusia di bawah hukum. Maksudnya ada yang bisa kena, ada yang enggak. Terus kemudian hendaknya para orang tua mendampingi serta mengawasi anak-anak mereka ketika menggunakan layanan internet, serta senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang lebih untuk anak-anaknya, karena anak antum mau nggak mau akan bersinggungan. Mungkin dapat PR dari sekolahan yang harus buka internet, harus punya laptop, tapi antum dampingi, jangan antum biarkan. Jangan letakkan komputer di kamar pribadi anak, ini kecelakaan. Apalagi antum sekarang biarkan HP geletakan, komputer ini antum masukkan di kamarnya, sekaligus ada TV-nya, udah lengkap kehancurannya anak antum, lengkap rusaknya. Usahakan agar anak-anak tidak memiliki handphone atau netbook. Kalau memang si anak perlu untuk membawa kedua alat tersebut keluar rumah, alangkah lebih baik jika dipinjamkan milik orang tuanya. Kalau memang harus membelikan handphone atau netbook kepada anak, maka hendaknya dibelikan sesuai dengan kebutuhan yang utama dan harus ada syarat. Perjanjian, kamu boleh megang HP, harus begini, 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 dan dikontrol. Para pemuda dan pemudi yang sudah siap untuk menikah hendaknya segera untuk difasilitasi. Para orang tua hendaknya mendukung keinginan anaknya untuk menyatakan kesanggupannya menikah. Mengawasi teman bergaul anak-anak kita dan bersikap selektif dalam memilih teman bergaul untuk mereka agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Gampang Pak caranya, antum tidak harus seleksi ketat. Dengan cara, Dek, nanti anak-anak kamu, teman-teman kamu datang ya, seleksi satu-satu. Kamu orang tuanya siapa? Sholat enggak? Narkoba enggak? Wah enggak lolos. Lo pulang lo. Satu, dijamin Pak, anak antum habis itu enggak punya teman. Caranya gampang. Antum sesekali undang dengan cara implisit, enggak berasa, Dek. Ini nanti kan liburan, ada 3 hari lumayan. Coba undang teman-teman kamu. Nanti mama masakin enak banget, umi masakin enak banget. Dia pasti akan milih tanpa berasa bahwa nanti akan dicek sebetulnya teman anak saya di sekolah itu kayak apa.
Wah, masya Allah datang Pak 15. Sing depan gundul, yang tengah ngepang, ya, yang belakang subhanallah celananya sobek-sobek. Ya Allah, teman-teman kamu masya Allah, nah mantep, ya kan gitu. Tapi nggak usah diketatin, diarahkan. Oh, berarti saya sudah punya kartu merah untuk anak saya, model teman-temannya. Baru mulai kita arahkan. Nah, lain kali kalau pilih teman seperti ini, minimal dia sudah kadung sekolah di situ. Itulah temannya. Antum sudah punya antisipasi untuk menyikapin anak-anak seperti itu. Atau teman lingkungan. Sekali-kali ya, apalagi antum punya duit. Ya, kita akan adakan acara keluarga. Tolong deh cari teman kamu di Karang Taruna, di lingkungan 5 aja, nanti kita ajak jalan-jalan ke Anyer. Oh masya Allah, dipilih. Oh alhamdulillah, masya Allah, teman yang satunya pinter ngaji. Wah bagus nih, nanti di acara di Anyer nanti suruh baca Al-Quran murojaah. Yang satunya masya Allah ini di pondok. Alhamdulillah, anak-anak saya cara milih temennya tanpa harus saya arahkan udah bagus. Antum tahu sejak dini bagaimana model teman-teman anak antum, karena Rasulullah akhirnya mengatakan al-mar'u ala dini khalilih, orang itu tergantung agama temannya. Oke, sekarang kita akan sampaikan secara cepat mereka yang belum pantas menikah. Yang pertama, anak mama. Ya, ciri khasnya gayanya gemulai. Kalau bicara selalu lemah lembut dan bikin orang sepintas menarik karena kelembutannya. Dan ketika mengajak calon pasangannya kenalan, yang diajukan dulu mamanya. Dan selalu menceritakan tentang hebatnya mama di dalam memasak dan macam-macam. Dan terakhir biasanya kemana-mana membawa bungkusan kecil sebagai oleh-oleh dan bingkisan dari mamanya, dikalungin. Itu mau mana-mana biasanya bawa bungkusan. Nih kue dari mama. Ya. Ini hadirin sekalian susah. Kenapa? Kalau menikah pun dia tidak akan bisa mandiri dan akan menyusahkan istrinya kalau memang dia seorang suami. Sebaliknya kalau dia seorang istri. Kemudian pecandu olahraga. Ini juga bermasalah karena orang yang menjadi pecandu olahraga ini cenderung dia akan mengabaikan berbagai macam kewajiban. Bahkan sholat mudah ditelantarkan karena olahraga. Anak istri mungkin juga akan dicuekin karena olahraga. Maaf, lebih jeleknya kalau sudah fanatis dia akan mendukung sampai akhirnya suami istri dukung olahraga. Coba bayangkan, yang satunya Persila, yang satunya Persija, akhirnya apa? Cerai gara-gara beda dukungan. Ini aneh. Pecandu mode pakaian ini juga termasuk orang-orang yang belum pantas menikah. Yang dikerjakan adalah suka ganti-ganti pakaian. Yang disenengin setiap weekend adalah keliling dari mall ke mall dan ke toko-toko pakaian dan cari yang paling bagus dan update terus. Termasuk playboy, yaitu laki-laki yang suka main perempuan. Ini juga tidak akan pantas dan belum patut untuk melangkah menuju rumah tangga. Pembohong dan besar omongannya, ya. Kalau ketemu biasanya ceritanya suka muluk-muluk, dan baik laki maupun perempuan. Dan dia selalu menempatkan dirinya lebih daripada kenyataan. Di atasnya sedikit, 2 dikit, 5 dikit di atas realitanya. Umpamanya dia kerja di pom bensin. Saya kerja di mana Mas? Ya di Pertamina Dek. Masya Allah, alhamdulillah, senang punya calon suami di Pertamina. Kalau seandainya dia kerja di office boy pun nggak ngomong, ada saya kerja jadi tukang kebun di sekolah, ya supaya kelihatan keren, office boy. Udah kan bahasa Inggris.
Gitu. Terus di bidang apa Mas? Ya supervisor. Waduh. Soalnya mengarahkan 3-4 anak ya, anak buahnya. Selalu lebih. Dan tidak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya. Ini sehingga dari sekalian orang-orang seperti ini katanya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Al-Ghunya, seorang laki-laki hendaknya tidak menikahi wanita pembual dan tajam lidah, suka mengajukan gugatan cerai dan gemar memasang tato di badannya. Dan nasallallahu al-afiyah, budaya pertatuan ini sudah masuk ke dalam dunia Islam. Ya, karena dipapangkan lewat film, lewat TV, lewat jaringan sosial atau lewat berbagai macam medsos. Jadi orang tato itu gaya, orang tato itu hebat. Sehingga ada yang mentato dirinya itu sampai penuh satu tubuhnya. Yang entah itu gambar kobra, gambar kepala singa, bahkan di antara mereka ada yang gambar itu patung Ganesha. Itu patung Ganesha. Tuh. Dan kemana-mana suka dilepas bajunya biar kelihatan serem. Wow, gue tatoan nih preman. Itu berarti hebat, padahal kena angin juga masuk angin juga. Itu ya. Termasuk juga pembohong, pemperokok dan pemadat. Ini juga belum pantas menikah. Cuek bebek. Ada di antara laki atau perempuan memiliki sikap cuek, ini juga belum pantas menikah. Tukang hura-hura dan pemboros serta egois, suka menang sendiri, tomboy dan feminim. Ini kalau tomboy perempuan, kalau feminim laki-laki. Ada yang menampilkan dirinya seperti laki-laki, perempuan kayak laki, laki kayak perempuan. Dan ini dikutuk oleh Allah. La'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa birrijal. Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki, wal mutasyabbihina, laki minar rijali bin nisa, menyerupai perempuan. Dikutuk dua-duanya. Begitu juga tadi yang bertato, la'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Allah mengutuk orang yang minta ditato. Ya, minta ditato berarti ini orang yang ini ditatonya dan yang mentato. Dua-duanya dikutuk oleh Allah. Sekarang nikah, bab ketiga ikhwan. Nikah dan menikah adalah naluri manusia. Ikhwan sekalian, hidup diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Dan ini merupakan suatu kodrat yang tidak bisa diingkari oleh semua manusia, termasuk Nabi. Makanya Masya Allah uniknya rahasia cinta. Bahkan Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Tauqul Hamamah mengatakan cinta itu karunia Allah yang dititipkan pada setiap anak Adam, yang tidak bisa menolak dan tidak haram menurut syariah dan tidak aib menurut kalangan para nabi. Nabi pun bercinta. Itu dengan demikian hidup merupakan suatu tugas, dan tidak lain tugas utamanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di antara yang bisa menyempurnakan ibadah, bukan hanya menyempurnakan, nikah itu sendiri ibadah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menikah telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqi nisfal baqin, maka bertakwalah separuhnya lagi. Dengan demikian, huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajalah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tin, dari tanah, kemudian menetapkan ajalnya. Ya, likulli ajalin musamma. Setiap ajal itu sudah disebutkan oleh Allah. Musamma itu disebutkan. Berarti antum semua, kita semua sudah disebutkan. Bahkan secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Nah, dari sini terutama yang kaula muda yang belum menikah, apalagi umurnya sudah cukup, ingat
pernikahan itu terbaik segala-galanya. Orang yang tidak mau menikah itu karena sebab satu, Pak, ketakutan menghadapi kenyataan hidup. Bedanya nikah tua sama menikah muda itu juga cuma satu. Kalau nikah muda mengatur rumah tangga setelah menikah, kalau nikah tua mengatur rumah tangga sebelum menikah. Enaknya mana? Ya enak nikah dulu baru ngatur. Toh kalau kita mengatur sebelum menikah hanya ngeraba-ngeraba, coba-coba yang akhirnya juga meleset. Dan saya tanya semua yang sudah nikah, apa yang antum takutkan sebelum menikah? Sekarang kenyataan ada nggak? Nggak ada. Adapun 1-2. Ini menunjukkan bahwa apa saja yang sekarang ini menjadi lamunan antum sehingga menakutkan antum untuk tidak melangkah menikah merupakan suatu perkara yang khayalan belaka. Sehingga Allah tegaskan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian ini berfikir. Kan ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja. Masya Allah, Pak. Ya, seluruh hewan ternak dari mulai kambing, kerbau, sapi, unta menikah, punya pasangan. Ayam punya pasangan, malah dia itu hebat, istrinya banyak. Untuk kalah antum. Apalagi kucing, istrinya 4, kalah lagi antum. Kemudian alam yakunut fatam min maniyyi yumna, summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal unsa. Dari sini Allah telah menetapkan yang namanya pasangan itu laki dan perempuan. Nggak ada perempuan berpasangan sama perempuan, laki sama laki. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal unsa. Ya, aneh. Allah itu hanya mengadakan Adam sama Hawa, bukan Adam sama Indra. Itu aneh. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Sama juga. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Sampai tumbuh-tumbuhan pun berpasang-pasangan, Pak. Lihat salak, bagaimana dia harus berbuah, harus ada pasangannya. Begitu juga kurma, bahkan ternyata semua bentuk rumput itu berpasang-pasangan. Ada jantannya, ada betinanya. Dan Allah menciptakan manusia dari satu, yaitu Adam, kemudian suka kepada Hawa. Inilah yang dijadikan oleh Allah pembuka surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini maksudnya Adam dan Hawa. Kemudian dari situ Allah tebarkan, Allah ini berikan satu anak cucu yang banyak sekali, laki dan perempuan. Dan suka terhadap lawan jenis itu sudah biasa. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha. Alasannya apa? Liyaskunu ilaiha, agar mendapatkan ketenangan. Sehingga nikah itu kalau tidak mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, rata-rata bubar, rata-rata lepas. Makanya diingat suami istri yang ada di sini, ketahuilah tujuan utama menikah setelah mencari ridha Allah adalah ingin mewujudkan secara bersama-sama, saling mewujudkan, bukan paling. Suami saja yang dituntut untuk mewujudkan, tidak. Istri saja yang dituntut untuk mewujudkan, tidak. Tapi saling mewujudkan sakinah, mawaddah warahmah. Tanpa itu antum perhatikan, lambat laun akan kering, lambat laun akan terjadi kerenggangan, ketegangan, dan pada akhirnya perceraian. Dan suatu hal yang menjadi ketetapan Allah juga, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Allah juga menegaskan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini menunjukkan bahwa mawaddah merupakan suatu bagian tersendiri, rahmah sendiri. Mawaddah pemberian Allah yang sifatnya cinta dan kemesraan, yang itu tidak bisa dihadirkan dengan berbagai macam cara duniawi. Antum tidak akan bisa beli di mall, tidak akan bisa pesan kepada orang lain untuk mencintai orang murni, itu karunia dari Allah. Makanya subhanallah dijadikan oleh Allah tanda-tanda kekuasaan. Kadang antum perhatikan aja kan, kadang suaminya jelek, istrinya cantik. Kalau antum pikir-pikir, kok bisa ya? Buktinya bisa. Itu ada apa ya, punya ajian apa? Lah gampang. Itu ajian nikah. Itu. Jadi itulah, karena memang orang itu menangkap kriteria tampan cantik itu berbeda-beda, dan ketetapan Allah itu subhanallah. Dan nasib manusia itu ditentukan oleh Allah untuk memilihnya, ternyata dilewatkan melalui jalur yang sangat sederhana. Ternyata orang itu dibikin menarik dengan melihat muka orang yang mirip dengan dia. Tuh, makanya rata-rata muka suami istri mirip-mirip. Itu. Kenapa? Dia biasa ngaca, gantengnya saya ya kayak begini. Ngelihat orang lain refleks langsung mantul, oh itu. Kan? Jadi memandang itu persis seperti saya. Saya kalau saya memandang muka yang bagus ya kayak ini, kayak saya. Nggak ada orang yang memuji muka lain. Itu makanya ketika memantul refleks memandang, yang menjadi ukuran adalah muka dia. Itu rahasianya. Dan selanjutnya soal masalah kaitannya dengan wanita tercipta dari laki-laki. Istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kalian kepada perempuan, istri-istri baik-baik. Fa innal mar'ata khuliqna min dil'in. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Fa inna a'waja syai'in fi dhil'i. Suatu yang paling bengkok di tulang rusuk adalah a'lahu, yang paling tinggi. Fa in dahabta tuqimuhu, kalau ingin kau tegakkan luruskan, kasar tahu pecah. Wa in taraktahu, kalau kamu biarkan seperti itu, lam yazal a'waj, terus bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, berarti caranya pelan, lembut, penuh dengan kasih sayang. Jangan sampai terjadi perubahan-perubahan frontal dan penuh anarkis dan kekerasan. Pasti terjadi problem nanti. Rumah tangga adalah fitrah manusia, ya ini tidak bisa kita ingkarin. Semua para rasul, para nabi adalah orang-orang yang mengawali, memberikan contoh pernikahan yang baik, pernikahan yang masya Allah ideal. Kemudian bab ke-6, nikah dalam Islam. Tugas utusan Allah yang semuanya jelas. Adam dan Hawa diutus oleh Allah tidak lain adalah untuk melestarikan kehidupan. Begitu juga Nabi Muhammad menikah sehingga akhirnya melahirkan keturunan-keturunan nanti akan menjadi tampuk khilafah di tangan mereka. Sampai Rasulullah SAW mengatakan al-khilafatu min Quraisy, al-a'immatu min Quraisy. Imam itu dari Quraisy, yaitu mereka-mereka yang punya jalur nasab ke Rasulullah. Sampai nanti di antara Imam Mahdi di akhir zaman yang paling besar adalah turunannya Rasulullah SAW. Nikah dalam pandangan Islam yang tidak lain adalah wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dari sini simpel, pernikahan utama di antara tujuan utamanya adalah untuk melahirkan generasi yang soleh-solehah, membentuk anak cucu yang sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Jangan menikah karena harta. Ini Pak, siapa yang menikah karena harta maka dia akan dikecewakan. Karena pada akhirnya dengan antum menikah harta akan datang. Makanya Rasulullah katakan tazawwajun nisaa, menikahlah dengan perempuan ya'tikum bil mal, akan datang harta kepadamu. Maksudnya dengan kita berumah tangga, kemudian kita rumah tangganya mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga menekunin hidup ini apa? Sungguh-sungguh bekerja ulet rajin, pada akhirnya suami istri akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita disuruh menikah awalnya miskin supaya kaya. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu ta'ala, yughnihimullahu min fadlih. Jika kalian itu fakir, maka dengan menikah Allah akan berikan kecukupan. Makanya maaf, baik suami maupun istri, terutama ibu-ibu, jangan lantas karena kemiskinan kemudian minta cerai suaminya. Loh, yang miskin aja disuruh nikah kok. Ini yang sudah mapan, alhamdulillah, tinggal sekarang ini berusaha ulet sungguh-sungguh dan menambah dikit-dikit nambal, kok malah cerai hanya karena kurang beberapa hal. Ya, tidak mungkin semuanya itu hilang, ya, tidak. Dan bahkan kekayaan itu bikin kita itu sombong. Makanya Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li ibadihi, ya, halaman 52. Walau basatallahu rizqa li ibadihi, kalau seandainya Allah membukakan harta rizki kepada hambanya, la baghaw fil ardi, maka mereka akan melampaui batas. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sekedar kebutuhan kita. Makanya antum kalau tidak kaya, ambil positif thinkingnya aja. Antum munculkan di pikiran antum, ya Allah, memang betul kalau engkau bikin saya kaya, mungkin lupa sholat, tidak lagi ke masjid, mungkin lagi nanti melakukan maksiat yang lebih besar. Mendingan antum miskin. Gimana Pak? Setuju nggak? Oh, kok senyum dong? Iya. Daripada sekarang ini antum kaya, lupa masjid, lupa ngaji, malah nanti bermaksiat, berbuat dosa, mendingan mana? Ya mendingan kaya, rajin ke masjid. Itu jawaban tadi, benar. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Perhatikan istri terutama, kalau pegang duit apalagi merasa bisa cari sendiri. Bedakan ketika saat dia dulu belum kerja dan belum megang uang. Tuh. Makanya dari sini rahasianya, hatta uangnya sendiri perempuan tetap untuk membelanjakan harus dapat izin suami secara adab. Karena pada akhirnya kalau wanita itu membelanjakan hartanya dengan semena-mena, dengan semaunya, tidak kontrol, nanti ketika tidak punya uang, yang rugi siapa? Yang celaka siapa? Suaminya. Makanya dikontrol. Dengan demikian, harta merupakan satu titipan, harta sarana, bukan tujuan kita untuk menikah. Dengan demikian, janganlah menikah karena harta. Yang kedua, bukan untuk status quo juga. Menikah untuk mencari popularitas, menikah hanya gengsi, untuk mendapatkan anaknya orang terpandang, kesohor, kondang, dan yang lainnya, tidak. Konsekuensi pernikahan yang tidak lain adalah tanggung jawab laki-laki. Antum lihat di dalam firman Allah surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi tujuannya pernikahan, laki-laki kita angkat menjadi pemimpin untuk mengendalikan, mengatur, membimbing. Bukan pemimpin diktator, bukan pemimpin semena-mena, bukan pemimpin yang semau-maunya. Dengan kekerasannya dan kekuatannya dia memaksakan seluruh hawa nafsunya, tidak. Tapi sifatnya mengayomi, membimbing, membina, dan mengarahkan sang istri yang lemah.
Dan dengan hartanya itulah Allah melebihkan. Sehingga adik-adik sekalian, dari ayat ini para ulama juga menyimpulkan laki-laki berhak untuk menyetop belanjanya kalau perempuannya itu diajak untuk pindah tidak mau. Itu ya, makanya pindah kemana saja ikut. Karena gini, kalau antum berumah tangga suami istri nggak ngumpul, fungsi pernikahan antum akan error. Sekarang menikah itu, saya tanya kepada antum, menikah itu bahasanya dalam bahasa apa? An-nikah di dalam bahasa apa? An-nikah ad-dhammu wal jam'u, ngumpul bersatu. Itu kan gitu. Dari sisi bahasanya aja memberikan satu makna, tidak boleh kita itu berjauhan. Dengan demikian di sini dipikirkan kalau yang suka pisah ya, apalagi di sini banyak godaan ya. Tolong diperhatikan, sekarang ini laki-laki jalan sekilo aja dosa, perempuan bisa 2 kilo. Itu ya. Apalagi sekarang ini pakaian, masya Allah ya. Kadang-kadang perempuan keluar itu betul-betul yang dikatakan oleh Rasulullah, innal mar'ata tudbilu bisurati syaitan wa tuqbilu bisurati syaitan wa tudbiru bisurati syaitan. Sesungguhnya perempuan dilihat dari depan setan, dari belakang setan. Itu kan? Ya, makanya di sini diperhatikan. Tapi Rasul memberikan solusi kan? Innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan, ya. Kemudian siapa yang kesyetanan, falyati ahlahu fa innahu yaruddu dzalika, hendaknya mendatangi keluarganya karena itu bisa menolaknya. Nah, tugas perempuan tinggal satu. Kalau sekarang laki-laki menjadi pemimpin yang fungsinya mengayomi, mengendalikan, mengarahkan, yang tertumpu pada satu ayat tujuan utamanya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi tolong diperhatikan ikhwan, antum sebagai laki-laki, ar-rijalu, pemimpin dalam rangka untuk mewujudkan, merealisasikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau seandainya antum gagal, dosa antum masya Allah. Makanya Pak, ada yang tanya kalau tentang masalah kaitannya dengan pertanggungjawaban laki sama perempuan, bagaimana Pak? Ya. Apakah perempuan bertanggung jawab atas kelakuan suaminya? Tidak. Kalau suami salah, istri tidak mendapatkan dosa dan tidak punya tanggung jawab. Tapi kalau istri salah, maksiat, keliru, suami dimintai pertanggungjawaban. Ini konsekuensi dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dan fungsi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ma min abdin muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa lam yajid raihatul jannah. Seorang hamba muslim mana saja diberikan kepercayaan oleh Allah, termasuk katanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam Ta'liq As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk menipu adalah laki-laki, suami, orang tua membiarkan alat-alat maksiat termasuk musik di tengah keluarganya. Barang siapa ya, tidaklah seorang hamba muslim diberikan tanggung jawab oleh Allah, mati saat mati menipu terhadap tanggung jawabnya, kata Rasulullah, illa haramun alaihi raihatul jannah, melainkan haram baunya surga. Termasuk penipuan, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, membiarkan alat-alat maksiat termasuk musik di tengah keluarganya. Makanya kalau sudah ada alat maksiat, gambar, sobek, lenyapkan, hilangkan. Alat musik, hilangkan. Patung apalagi, semuanya adalah termasuk pengkhianatan, penipuan kalau antum biarkan. Selanjutnya, fas-shalihat. Ini tugas utama perempuan. Fas-salihatu qanitatun, perempuan yang solihah adalah taat. Itu intinya.
Jadi hadirin sekalian, subhanallah, ketika Asma binti Sakan datang ke Rasulullah ingin memprotes kenapa perempuan tidak diberi kesempatan jihad, sholat Jum'ah jamaah, kata Rasulullah, inna husna taba'ulika li zawjiha tusawi dzalika. Sesungguhnya kebaikan kamu terhadap suami kamu, ketaatan yang bagus kepada suami kamu menyamai itu semuanya. Alhamdulillah, Allah jadikan jalan keluar. Kenapa perempuan rahasianya tidak wajib sholat Jumat, tidak perlu berjamaah ke masjid, maksudnya tidak wajib. Bahkan Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairun, rumah-rumah mereka itu lebih baik, karena di rumah itulah banyak surganya wanita. Sehingga Allah menegaskan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian tinggal di rumah, jangan melakukan tabarruj seperti orang-orang dahulu. Alhamdulillah, wanita diberikan kenikmatan seperti ini. Tapi Masya Allah, karena pengaruh modernisasi, westernisasi, dan budaya barat, non-muslim sudah masuk ke berbagai macam lini-lini kehidupan kaum muslimin, termasuk ke rumah tangganya, sehingga membuat wanita-wanita itu sudah tidak betah lagi di rumah. Nah, kalau sekarang solusinya hafidhatun, menjaga diri dan harta serta anak-anaknya, lil ghaibi bima hafidhallah. Ketika sekarang sudah tidak ada suami lagi atau suaminya pergi, hendaknya menjaga dirinya, menjaga hartanya dan menjaga anak-anaknya. Wallati takhafuna nusuzahunna, wanita-wanita yang kamu takutkan nususnya, membangkangnya, fa'iduhunna, maka nasihatillah, wahjuruhunna, maka diamkanlah, fil madaji, tetapi jangan diusir dari rumah. Makanya di sini pisah ranjang itu bukan berarti wanitanya pergi keluar rumah, hanya pisah ranjang, pisah tempat tidur. Wadribuhunna, dan kalau memang juga tidak berubah maka pukullah, tapi pukulan itu bukan pukulan menyakitin, tetapi memberikan suatu pelajaran. Makanya ukurannya pun katanya Ibnu Abbas dan para ulama yang lainnya juga menegaskan seperti itu, dipukul sebesar siwak, dan pukulannya nggak boleh ngangkat seperti ini, cukup seperti ini, ya, tidak boleh gerak sikunya, yang gerak lengannya. Ah, itu jangan seperti ini. Udah begitu pakai repopel lagi, udah sekalian aja security lo undang. Itu menghancurkan, merusak dan menyakiti namanya. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau sudah taat jangan mencari-cari yang lainnya, dan maksudnya mencari-cari kesalahan lain. Kemudian hadirin sekalian, di sini juga soal masalah pernikahan. Islam juga membatasi hanya 4 di dalam rangka untuk memberikan suatu aturan yang jelas, ya, dibolehkan, tapi hanya 4 karena memang kemampuan laki-laki yang sempurna selain Rasulullah itu memang tidak mungkin lebih dari 4 ternyata, Pak. Subhanallah. Jadi kalau antum sudah lebih dari 4 itu nggak normal. Mungkin pakai pelet yang subur, ya. Tapi kalau sudah 4 itu Masya Allah ideal bagi laki-laki yang kuat, sempurna, dan juga memiliki kemampuan dan bisa berbuat adil. 4 itu pas. Arah aja 4, berarti antum letakkan di setiap arah. Jadi kemana aja antum punya tempat persinggahan. Ke timur ada, ke barat ada, ke selatan ada. Nah, itu Masya Allah, lengkap kan? Dan ternyata juga kita menikahkan untuk menepis fitnah, kan? Iya kan? Dan fitnah perempuan itu di rata-rata dari posturnya, kan gitu. Ternyata postur tubuh wanita tidak lepas dari 4. Putih, hitam, gendut, krempeng. Kalau enggak tinggi, pendek. Nah kan gitu kan? Ya, tinggi pendek. Kalau warna 4 juga. Warna putih, hitam, sawo mateng, sawo langsep. Itu enggak jauh-jauh dari itu. Dan postur tubuh
pendek tinggi, krempeng gendut. Kan ada lagi, mau apa? Udah, antum terfitnah dengan yang tinggi, oh ada di rumah, tenang. Antum terfitnah dengan yang pendek, ada di rumah, alhamdulillah. Antum terfitnah dengan yang gendut, alhamdulillah ada, lengkap udah antum jadi tenang. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, satu saja. Makanya nikah satu itu ketakutan. Itu. Tapi juga antum harus perhatian, Mas, kalau antum punya istri 3 atau 4, anaknya 7 kali 4, Masya Allah. Itu nanti kalau rekreasi ke Lembang, Bandung udah cukup 1 bus, Masya Allah. Iya kalau punya duit, kalau enggak nyewa truk kodim, tutup terpal, itu Masya Allah. Mau kemana Pak? Ini rekreasi ke Bandung, gitu kan gitu. Lebih enak lagi ke Anyer, nanti udah dilepas aja di laut, itu gratis. Oh renang loh, kagak bayar, itu. Ya antum perhatikan, belum lagi mondoknya, pesantrennya, pendidikannya. Jadi pernikahan ini bukan main-main, pernikahan ini bukan suatu hal yang sesaat, apalagi hanya untuk tujuan dunia dan syahwat, tidak, tetapi ibadah. Makanya di sini ketika ada persengketaan, perselisihan, fa in khiftum shiqaqa bainihima, jika di antara kalian takut jadi crash, fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Setelah kita lakukan langkah-langkah di atas tadi tidak bisa, maka kita adakan pengadilan. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha an yusliha baina musulha. Diadakan suluh dan juga bahkan maksudnya perdamaian, bahkan perempuan juga boleh menggugat cerai kalau sudah memenuhi syarat. Di antaranya sering saya katakan, nggak mungkin seorang wanita muslimah solihah bisa bertahan secara normal menurut kacamata agama dengan laki-laki 4. Yang pertama, laki-laki yang suka menyanyikan sholat, tidak ada ingin untuk taubat. Laki-laki yang kecanduan khamr, apalagi narkoba, tidak ingin untuk berhenti. Dan laki-laki yang suka main perempuan, tidak ada tanda-tanda untuk hilang itu wataknya. Dan yang terakhir, laki-laki yang laki-laki yang suka kekerasan atau KDRT, ya itu. Dan adil yang dimaksud di dalam pernikahan tadi adalah hanya adil sifatnya materi. Adapun hati, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Maksudnya di sini adil secara hati. Makanya Rasulullah di dalam hatinya pasti di antara 9 istri ini ada yang dilebihkan. Fala walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, tetapi berusaha secara zahir, senyumnya, pergaulannya, muamalahnya, perhatiannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah papan pangan dan makanan, ini semua kita harus adil, termasuk pakaian. Makanya Masya Allah, saya belum pernah mendapatin seorang ulama yang poligaminya itu sukses biiznillah, dan juga secara zahir Masya Allah, Syekh bin Bas, ya, dia memiliki 4 rumah sama bentuknya, udah disiapin, udah siap berarti beliau, tapi istrinya akhirnya cuma 3, siap dari depan ke belakang modelnya. Jadi Masya Allah, itu sampai catnya, bentuknya, semuanya, jumlah kamarnya sama. Subhanallah. Ini dengan demikian itulah hakikat daripada qudwah. Jadi nanti kalau antum akhirnya poligami itu merusak dakwah, ya mendingan jangan aja lah Mas, nanti repot, nanti yang disalahi ustadznya itu ya. Terus kemudian urgensi nikah muda, keutamaan nikah muda jelas, ingin segera mendapatkan ketenangan hidup,
Apalagi Rasulullah mengatakan, man razaqahullahu imra'atan salihatan, siapa yang diberikan karunia rizki oleh Allah istri yang salihah, faqad a'anahu ala syatri dinihi, maka dia telah diberikan bantuan separuh agamanya. Falyattaqillaha fisyatri tsani, hendaknya bertakwa kepada Allah sisanya. Kemudian urgensi tidak lain, Rasulullah mengatakan urgensi menikah muda, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang sudah bisa memiliki al-ba'ah, kekuatan untuk jima' dan konsekuensinya, falyatazawwaj, hendaknya menikah, fa innahu aghaddu lil basar, karena itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, bisa menjaga kemaluan, wa man lam yastati', maka barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawmi, maka hendaklah puasa, fa innahu lahu wija. Jadi tujuan dari hadis tersebut tidak lain adalah untuk menundukkan pandangan dan untuk menjaga kemaluan kita. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kemudian hukum nikah muda, aslinya nikah itu hukumnya sunnah, tapi bisa wajib, bahkan bisa saja makruh, bahkan haram bagi orang yang tahu kalau dia itu impoten dan perempuannya adalah perempuan yang normal, dan dia tidak terima kalau seandainya suaminya itu ternyata adalah tidak bisa memberikan hak-hak batinnya, maka nikah pada saat itu adalah haram. Dan ini hendaknya diperhatikan. Pengantin muda belia, dan ini sering menjadi olok-olokan orang, padahal kata Rasulullah, salah satun ya'ani la tuakhiruhunna, ada 3 perkara wahai Ali, jangan kamu tunda-tunda. Wassalatu idha hanat, salat ketika sudah masuk. Wal ayyimu idha wajad kufwan, ya bujangan ketika sudah menemukan pasangan. Wal janazatu idha juhizat, jenazah ketika sudah siap diselenggarakan. Bahkan kata Allah, kata Rasulullah SAW, salah satun haqqullahi a'alallahi, ya, salah satun haqqun a'alallahi a'unuhum, ada 3 orang yang Allah berhak untuk membantunya. Al mukatabul ladzi yuridul ada, budak mukatab yang sedang menyicil dirinya untuk membebaskan. Wan nakih alladzi yuridul afaf, orang yang nikah yang mengendaki kehormatan dan kesucian. Wal mujahid fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Kemudian terberdaya dengan penampilan, lagi-lagi jangan, karena itu semuanya hanya fata morgana, semuanya akan dimakan oleh umur dan perjalanan hidup. Yang sisa hanyalah ketakwaan dan kebaikan akhlak. Sehingga Rasulullah SAW dua-duanya menyarankan bagi wanita, fadfar bidatid dini taribat yadak, pilihlah yang punya agama. Dan bagi laki, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, jika datang kepadamu laki-laki yang ingin meminang anakmu, baik akhlak sama agama, agama sama akhlak. Dengan demikian standar utamanya adalah ad-din wal akhlak. Dan membujang itu tidak baik, berlawanan dengan sunnah Rasulullah. Karena pernah ada 3 orang yang datang, ya, ketika mengecek ibadahnya Rasulullah, seakan-akan mereka meremehkan, karena Rasulullah sudah dianggap dijamin masuk surga. Oleh karena itu, saya akan terus qiyam tidak tidur, yang satunya saya terus puasa tidak buka, yang satunya saya tidak menikahi perempuan. Sehingga Rasulullah SAW tegur dengan mengatakan, demi Allah, saya orang yang paling bertakwa di antara kalian dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Saya puasa juga buka, saya sholat juga tidur, dan saya menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Nah, daripada ini menjadi perawan tua karena karir, jangan, ya, kasihan. Saya temukan beberapa perempuan yang akhirnya adalah menyesali semuanya. Ada yang umur 39 baru cari jodoh, ada yang sudah 42 baru cari jodoh, bahkan ada yang 54 baru cari jodoh. Saya katakan jodoh mbak hanya 2,
muda pasti gelandangan dan belum punya kerjaan, pasti nggak cocok. Atau kakek-kakek umur 71 yang sudah mapan. Makanya kalau sekarang nikah hanya cari kemapanan, gampang, cari aja nenek umur 71 tuh langsung mapan, habis 5 tahun dapat rumah ente. Itu. Makanya pernah ikhwan datang ke saya, Pak Ustadz, tolong carikan istri yang pegawai negeri, kalau bisa sudah punya rumah Pak Ustadz, dan juga kehidupannya sudah tidak diganggu oleh sana sini. Mas, anak aja nggak dapat mas. Itu orang ajar, udah pulang lo, enak aja lo. Itu ada tuh tetangga gue umur 71 tuh, mapan tuh. Ini ya, nikah muda siapa takut. Bahkan ada sekalian, ketika kita menikah muda pasti menjaga diri dari perbuatan zina dan menundukkan pandangan. Menikah muda mendapatkan keturunan dan memelihara nasab sejak dini mungkin, meraih ketenangan jiwa baik suami maupun istri, saling tolong menolong di dalam masalah kehidupan dan menegakkan akhirat serta agamanya. Nah, sekarang tujuan nikah muda saya ingin sampaikan cepat, memelihara kelestarian umat. Nih, semakin kita itu cepat menikah, umat ini akan cepat banyak. Dan ikhwan, ternyata keberhasilan KB di kalangan akar rumput umat Islam ini sudah cukup diacungi jempol, sehingga umat Islam wabil khusus di Indonesia ini pelan-pelan berkurang, dan ini bahaya ya. Memaksimalkan usia produktif. Coba mas, kalau antum nikah umur 21, umur 22, insya Allah anak antum masuk SD, SMP, SMA masih kuat. Tapi kalau antum menikah umur 31, logikanya anak antum masuk SD itu umur 40 antum. Masuk SMA umur berapa? 50. Masuk perguruan tinggi, udah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, masuk SD ente udah koplok. Nah, kan rugi. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW menikah aja umur 25, padahal nggak punya apa-apa dan siapa-siapa, yatim piatu. Demi mengejar ridha Allah, ini juga tujuan kita utama. Yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan semuanya itu adalah ketetapan Allah. Intinya kita yang penting menikah, apapun nanti hasilnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngatur terbaiknya. Memelihara kesucian diri, jelas, bahkan dihitung sedekah. Makanya Rasulullah ketika mengatakan wa fi bud'i ahadikum sedekah, di dalam kemaluan di antara kalian itu ada sedekah. Para sahabat heran, ya Rasulullah, apakah hanya sekedar kita tunaikan syahwat sedekah? Bagaimana kalau kamu salurkan untuk keburukan, hal yang haram, apakah dapat dosa? Naam, kata Rasulullah, begitulah ketika disalurkan untuk kebaikan dan halal. Mencetak generasi yang tangguh seperti Nabi Sulaiman. Sayang dia tidak mengucapkan insya Allah, saya akan gilir 100 istri saya. Malam ini semuanya lahir bayi-bayi yang calon berjuang di jalan Allah, karena dia tidak mengucapkan insya Allah, kecuali lahir satu, itu pun cacat. Mencetak mujahid dan yang pemberani ini terus meraih hidup mapan di usia muda. Ya, antum kalau merancang sejak dini, otomatis napas lebih lega, jalan lebih panjang, dan usaha ini lebih banyak geraknya. Apalagi antum sekarang ini, masya Allah, punya banyak bekal, punya banyak hal-hal yang antum bisa potensikan. Nah, di sini membina rumah tangga, ya saya percepat saja ini, sarankan untuk baca antum. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini ada bekal bab ke-8, bekal nikah muda. Ada bekal umum, ada bekal khusus. Yang bekal khusus yang tidak lain, tidak bukan, kalau laki-laki pinter mencari nafkah, kedua pinter merawat diri dan bisa menyeimbangkan antara mencari ilmu dan mencari harta.
Adapun laki-laki ini perempuan pinter berdandan, pinter merawat anak dan pinter merawat rumah. Ini bekal secara khusus. Ini bisa antum baca di dalam bab 8. Terus kemudian ada bab ke-9 ya. Kunci sukses nikah muda. Ini antum bisa baca kunci sukses supaya kita tidak gagal menikah muda. Antum bisa baca juga. Dan yang terakhir memantik romantika kawin muda. Ya, ini di sini saya sampaikan bab ke-10 bagaimana kita itu memantik romantika kawin muda. Jadi kawin muda itu tidak jelek, bahkan merajut interaksi harmonis dan memantik harmonika rumah tangga di usia muda. Ini cara-caranya. Satu, jangan berharap kesempurnaan. Itu jangan, mau suami mau istri. Dengarkan pembicaraan pasanganmu, terutama keluhan dan curhat-curhatnya. Menjalin hubungan fleksibel, jangan kaku dan membangun di atas non kompromi dan elastis. Harta bukan tujuan. Ini juga dicamkan. Selalu tersenyum alias hadapilah masalah-masalah ini dengan lapang dada dan banyak senyum. Butuh sikap terbuka antara suami istri. Jangan sok pinter, ya, baik itu suami terutama istri, dan cemburu buta menodai cinta ini juga dihindarkan. Jangan biarkan perdebatan menajam. Dan yang ke-10, tumbuhkan komunikasi sehat. Insya Allah dengan cara itu kita bisa menanggulangi kesulitan-kesulitan awal rumah tangga di usia muda kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang saya pesankan juga bukan hanya awal pernikahan, ya. Bagi yang sudah lama pernikahan, yang 10 tadi terutama, itu sangat diperlukan, ya. Di antaranya kita itu harus ada keterbukaan, harus bisa mendengarkan rintihan dan keluhan pasangan kita. Dan kita yang tidak kalah pentingnya, bangun komunikasi yang sehat. Jangan yang jelek, yang tidak sehat. Bentuknya komunikasi permusuhan, komunikasi balas dendam, komunikasi marah-marah dan emosi, komunikasi mau menang sendiri, ada komunikasi lubang telingan, lewat aja, bahkan ada komunikasi cuek. Ini juga semuanya tidak bagus, ya. Demikian, mungkin ada yang bertanya, waktu kurang lebih ada 20 sampai 25. Penanya dapat hadiah, insyaallah magic chair, kulkas, insyaallah, dan buku-buku, masya Allah. Alhamdulillah, panitianya baik hati nih Pak. Saya mau tanya, saya mempunyai teman yang sekarang umurnya hampir 30 tahun dan dia belum menikah. Dia sering bercerita kalau pengen sekali menikah, akan tetapi dia selalu merasa takut, nah kan? Penyakitnya satu aja, takut. Jika harus mengungkapkan keinginan menikah tersebut kepada wanita yang dikenalnya, loh, karena takut ditolak. Ini awalnya, laki-laki ini nggak pede, atau terlalu GR. Kalau ditolak gengsi. Padahal ilmunya sama wanita itu ndablek. Antum sama wanita cepet laku, satu ndablek. Ya cuek aja, mau diomongi mau ini cepet itu. Wah, ini suami saya bandel, tamblek, kokoh, tebal muka, seneng. Tapi gini Pak, sebetulnya rahasia untuk menaklukkan wanita setelah agama dan akhlak satu. Yakinkan antum itu mau menikah serius, selesai. Beritahu teman antum ini, yakin. Lah kalau sekarang antum mau mendekatin wanita, mau menikahnya, ternyata ketika ditanya, Mas kapan? Nunggu nanti ya, kalau bapak sudah panen jagung. Ya aduh, nunggu panen jagung. Ini antum tadi mendingan nggak ngomong, nggak mendekati. Nanti didekati setelah panen jagung. Ngomong deh, Dek, insya Allah minggu depan, wah langsung udah ini saya udah siapin ini semuanya.
pinjem walaupun, nah itu kan gitu kan. Insya Allah. Perempuan itu cuman takut dipermainkan. Perempuan itu takut nanti setelah menikah gagal. Punya suami nggak serius, nggak sungguh. Takut nanti setelah menikah malah menjadi telantar, malu sama orang tuanya, keluarganya, itu aja. Ya. Di dalam masyarakat terkadang ada rasa aneh ketika seorang adik melangkai kakaknya. Nah ini pernikahan Bani Israel. Jadi hadirin sekalian, masya Allah, anak ceritakan sejarah ya. Ketika Nabi Yakub alaihissalam crash dengan saudaranya. Saudaranya namanya siapa? Nabi Yakub anaknya siapa, Pak? Loh, kok ngerti semua? Nabi Yakub anaknya siapa? Subhanallah. Anaknya? Ishak anaknya siapa? Ibrahim punya anak siapa lagi? Nah, Ismail punya anak siapa? Cucu Nabi Muhammad. Antum belajar sejarah wajib Nabi kok. Kalau segi sejarah Sunan Tembayat nggak penting antum. Ya. Sekarang gini, ketika Nabi Ishak sudah mulai tua, keinginan ibunya yang sering didoakan adalah Aisyah supaya dia jadi nabi. Akhirnya ternyata yang sering didoakan adalah Nabi Yakub, sehingga akhirnya Allah angkat jadi nabi. Terjadilah crash dengan Ais. Ais ini nanti melahirkan bangsa Romawi. Itu makanya orang Barat dengan Yahudi lebih dekat karena satu kandung, beda dengan Arab. Akhirnya dari salian pergilah, disuruh oleh ibunya Nabi Yakub hijrah migran ke daerah Harran. Harran itu letaknya perbatasan antara Irak dengan Turki. Ya. Di sana akhirnya menikah dengan anak pamannya yang namanya Laban. Pamannya namanya Laban. Punya anak dua, Rohil sama Laya. Nah, ketika itu yang mau dinikahin dulu Rohil ini adiknya, Laya kakaknya. Laya ini anak pertama, Rohil kedua. Kata bapaknya, Yakub, kamu nggak bisa menikahi Rohil sebelum menikahi Laya. Dan di dalam syariatnya Nabi Yakub itu, adik boleh dinikahi dalam satu tali pernikahan, tapi nggak boleh saling mendahului. Makanya dia akhirnya nikah Laya dulu, baru Rohil. Akhirnya Laya punya anak 6 dari budaknya 3. Kemudian dari Rohil punya anak 2, Yakub sama siapa? Yusuf. Sama Bunyamin sama Yusuf. Yusuf sama Bunyamin. Dan dari budaknya dapat 1. Akhirnya jumlahnya semuanya adalah 12. Ini pernikahan ala Bani Israel. Di kita baliknya, adik kakak tidak boleh dinikahi dalam satu tali pernikahan, tapi boleh adik duluin kakak. Ya kuncinya sederhana banget. Daripada saling nunggu-menunggu, ya salah satunya yang laku lebih baik didahulukan daripada nggak laku dua-duanya. Itu kasihan. Istri saya menyuruh poligami. Bener nih. Lo ngeledek gue nih. Anak aja kagak tuh. Karena kemampuan saya dalam harta, apakah saya berdosa jika menolaknya? Ya nggak ada masalah. Istri menawari poligami itu seperti nawarin ubi, lo makan juga boleh, enggak ya sudah. Yang penting lo kenyang. Gitu loh. Gitu aja repot. Ustadz, paman saya poligami, tetapi tidak izin dengan istri pertama. Ya udah tukaran tadi. Dan istri pertama tak ridho dengan suami nikah lagi karena ingin membantu janda. Istri pertama tak ikhlas, apakah berdosa? Dalam masalah pernikahan poligami, ikhlas, izin, tahu nggak tahu, itu semua bukan syarat. Bahkan sunnahnya nikah dulu baru memberitahu, biar langsung pisan. Rasulullah itu kan nikah dulu baru memberitahu istrinya kan. Berarti di situ alurnya, caranya diberitahu dulu, nikah dulu baru diberitahu.
wahai Aisyah, saya sudah menikah dengan siapa? Ummu Salamah, dengan Sofia. Itu seperti itu. Adapun ikhlas, ikhlas itu hanya dibutuhkan dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah menolak ibadah. Saya nggak ikhlas tuh, dia nggak nyuri, pokoknya dia harus nyuri deh baru ikhlas saya. Nggak bisa. Dia ingin melaksanakan perintah Allah, ya. Di situ harusnya ikhlas, bukan sekarang enggaknya nggak ikhlas, ya. Itu. Bagaimana jika anak gadis kita lulusan SMA ada yang melamar, anak agama baik, tapi anak gadis belum siap menikah, ingin kuliah dulu. Ini harus diberi nasihat, diberikan masukan, baca buku ini sampai tuntas baru kuliah. Bilang gitu. Kamu boleh kuliah, baca ini dulu. Ya. Kenapa hadirin sekalian? Kuliah tidak menjamin masa depan hidup. Sementara menikah menjamin kok. Jelas. Tujuan masa depan hidup kita adalah berumah tangga. Sudah di depan mata. Tahu kuliah, kerja di depan mata enggak? Jadi dokter di depan mata enggak? Dan saya katakan tadi, nikmatnya rumah tangga tidak bisa ditutup, ditukar dengan nikmatnya kuliah walaupun sukses. Ini yang harus dicamkan kepada semua yang mendapatkan kasus seperti ini. Ada lagi? Cukup. Ya, ini. Selanjutnya, ini hadiah untuk yang nanya tadi, Masya Allah, temannya umur 30 tahun, yang tanya ya, dapat hadiah nih. Mungkin kena guna-guna, kasihkan ke temannya, nih supaya hilang sihirnya. Saya punya teman, apa ini? Oh ini untuk ini aja deh, yang siapa tadi? Diizinkan istrinya. Itu silakan. Barangkali istri antum nggak kena jin, gitu. Itu di ruqyah dulu, habis di ruqyah kok masih mengizinkan, berarti waras ya kan gitu. Sehat sudah, Masya Allah, alhamdulillah. Saya punya teman perokok ya. Sudah sering saya ingatkan, dia bilang setahun salahin pembuat rokoknya, kita hanya nikmati saja. Ini ngeyel, subhanallah. Hadirin sekalian, kenapa tidak menyalahkan Allah sekalian? Kenapa Allah menumbuhkan tembakau? Sekalian aja. Ini hadirin sekalian model qadariyah, ya, Jabriyah. Dia pasrah dengan kemaksiatan, bahkan dia jadikan takdir sebagai pembenar terhadap kemaksiatan, keadaan sebagai pembenar kemaksiatannya. Lah keadaannya sudah begini, sudah ada pabrik, sudah ada ini, man nggak ngerokok, salahin aja pabriknya. Kenapa bikin? Saya kan tinggal beli. Ya kalau dibalikin, kalau nggak mau kamu nggak beli, gimana bisa buka tuh rokok? Ya sama. Soal masalah sekarang, mana yang lebih duluan? Repot. Kayak nyari telur sama ayam dulu, mana yang duluan? Ini nggak bisa kan? Telur dulu repot juga, ayamnya juga. Gue kalau nggak ngedenin, mana bisa keluar loh? Gitu. Repot. Kalau memang begitu, berhenti aja. Nah pelan-pelan pabrik rokoknya nanti akan diatur. Dan anehnya Pak, di Indonesia ini ternyata pasar yang paling subur rokok, karena dengan 240 juta lebih itu yang merokok hampir 120 juta. Antum kalikan saja, kalau sehari itu satu bungkus, antum kalikan 10.000 kali 120 juta, Masya Allah. Bagaimana tata cara nadhar, khidbah, walimah sesuai dengan sunnah? Gini caranya, antum ta'aruf dulu, entah ya melalui perantara ustadz atau teman. Yang penting jangan langsung, karena kecenderungannya kalau langsung itu nanti ada subjektivitas informasi. Jadi lewat pamannya, temannya, adiknya, kakaknya.
Kemudian setelah antum cocok, maka ta'aruf wataknya tabiatnya, inti watak tabiat. Karena pada akhirnya semua punya kebiasaan buruk atau negatif. Yang kalau antum bisa menghadapi clear. Contoh, wanita cerewet, antum bawa kemana aja ruqyah nggak sembuh. Ya memang begitu, cerewet. Ada yang betah dengan orang cerewet, enggak? Antum siap enggak? Mas, ini Masya Allah orangnya bagus, hafal Al-Quran, dan Masya Allah hebat, cerdas, tapi cerewet. Betul, udahlah, anak siap, anak anggap kalau lagi cerewet denger radio Roja aja. Udah selesai, siap saya. Tapi ternyata ada plus minusnya orang cerewet itu, Pak. Orang cerewet itu cerdas rata-rata. Kalau ngerjain apa aja tuntas. Ngapu, ngepel, ngelap, tapi ikut ngawel, itu kesempar kelontang, piring pecah kabeh itu. Tapi ini pendiam Pak, Masya Allah, anaknya pendiam. Pendiam juga ada plus minusnya. Alhamdulillah, jantung saya cenderung sehat, ya kan? Karena pendiam, tenang. Ada apa aja tenang. Ada tamu sudah 1 jam belum dibikin kopi, Dek, udah dibikin kopi deh, belum Mas, subhanallah 1 jam, udah mau pulang tuh. Ada anaknya yang beler tenang itu, ono kuatok dalam ting cerantil di ruang tamu, tenang itu plus minus ya, antum harus sabar. Antum ada wanita, pokoknya gini kuncinya, la yafriku mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang mukmin melepas mukminah, maksudnya menceraikan. Jika enggak senang satu akhlak, satu sisi watak, akan mendapatkan kelebihan dari yang lainnya. Itu wakil. Dengan demikian, yang penting kita siapin. Kemudian setelah itu jangan dibikin rentan waktu lama antara khidbah dengan walimah. Kalau bisa sesegera mungkin diakad. Soal masalah kata orang adat rame-rame nomor sekian, karena untuk menghindari fitnah. Nah, untuk walimah cukup sekali saja di rumah suami atau istri. Ya kalau pengen juga cukup sederhana, menyiapkan makanan, mengundang kanan kirinya, dan tidak ada kemaksiatan. Apalagi zaman sekarang itu kalau nggak layar tancap, terus kemudian orjen tunggal itu nggak muas, sampai ngutang-ngutang jual tanah. Itu kan nyenengin penyanyinya aja, belum lagi maksiatnya. Itu ya. Intinya kebanggaan semua. Habis setelah itu memulai rumah tangga. Selanjutnya, Ustaz, saya mau bertanya, apakah boleh seorang istri berhutang meminjam uang untuk kebutuhan primer jika kondisi mendesak tanpa sepengetahuan suami, dengan alasan istri tidak ingin membebani suaminya karena paham kondisi suami, namun hutang ini juga dikembalikan dengan cepat? Begini Mbak, aslinya kalau seorang istri itu tidak bisa menutupin kebutuhannya, boleh ambil paksa dari suaminya, kan gitu, tanpa izin juga boleh. Bahkan Rasulullah mengizinkan kepada Hindun ketika Abu Sufyan kurang begitu memberikan kebutuhan primernya. Kemudian hadirin sekalian, yang kedua, apapun yang sekarang terjadi di dalam rumah tangga, terutama utang piutang, jangan anggap perkara sepele. Berapa banyak perkara-perkara sepele yang akhirnya menumbangkan rumah tangga. Wa khairu al-qudwati salafuna soleh, sebaik-baik panutan contoh adalah salafuna soleh. Ana akan sampaikan kisah menarik Asma binti Abi Bakar, istri Zubair bin Awam. Saat hijrah di Madinah, Masya Allah Pak, Zubair bin Awam otomatis jatuh miskin. Tidak hanya Zubair bin Awam, rata-rata sahabat setelah hijrah di Madinah jatuh miskin. Bahkan Abdurrahman bin Auf juga sama. Abu Bakar tidak bawa apa-apa, karena memang tanah, rumah, semuanya ditinggalkan, bisnis pun putus. Akhirnya apa? Mulai merangkak satu persatu. Di antaranya adalah Zubair. Asma binti Abi Bakar bantu jualan dengan memanggul biji kurma, jaraknya hampir 5-6 kilo ke pasar.
Biji kurma itu fungsinya hatta zaman sekarang juga dibuat makanan unta. Kan biji-biji kurma itu kadang-kadang masih sisa beberapa ini kurma masih itu dimanfaat, dikumpulkan, dikeringkan, nanti dibuat makan unta. Ya. Nah, akhirnya dia kepapasan Rasulullah suatu saat di jalan bersama beberapa sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil unta salah satu sahabat, ditawarkan untuk Asma agar naik unta, sementara sahabat tersebut diboncengnya. Lalu Asma menolak. Setelah sampai di rumah, beliau cerita, "Wahai Zubair, tadi saya ketemu Rasulullah bersama beberapa sahabat. Ya, terus apa yang kamu lakukan?" Dia tadi nawarin saya untuk naik unta. Terus kemudian saya nggak mau. Kenapa kamu nggak terima? Saya tahu Zubair, kamu itu laki-laki pecemburu. Masya Allah. Subhanallah, Zubair mengatakan, subhanallah, mana mungkin saya cemburu dengan Rasulullah. Dan nggak mungkin juga Rasulullah melakukan hal yang negatif. Faham Zubair tidak akan berpikiran negatif kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW manusia yang maksum Nabi. Tapi Asma binti Abi Bakar menjaga hati suaminya yang dianggap itu sepele oleh wanita-wanita sekarang. Tapi dia jaga, dia lindungi demi menghargai suami dan utuhnya rumah tangga. Termasuk ini utang piutang. Nanti kalau suami tahu terus marah, terus kemudian dia kurang bisa mengendalikan amarah, apalagi saat tidak pas hatinya, pikirannya, kemudian terjadi ketegangan sampai nanti terjadi perceraian, gimana? Maka sebaiknya adalah bicara. Walaupun kita anggap nanti pembicaraan itu akan menegangkan, lebih baik daripada nanti diam muncul ketegangan yang lebih berbahaya. Tuh. Kemudian ada sebagian orang yang usianya sudah berumur tapi belum mendapatkan jodohnya, walaupun sebenarnya hatinya sangat ingin menikah. Apa kiat-kiat Ustadz? Gampang, Masya Allah. Maksudnya wanita sekarang banyak, Masya Allah, persaingan ketat. Kalau sampai sekarang antum nggak dapat jodoh, Masya Allah, bahkan saya sarankan laki-laki ahlu sunnah kalau bisa menikahi orang-orang yang sekarang ini baru-baru ngaji. Itu kan mu'alaf setengah mu'alaf. Iya, itu nanti diajak ngaji, diatur, diarahkan, tapi dilihat potensinya, fitrahnya, Masya Allah, ini walaki, ini perempuan sebetulnya bagus, potensi bagus, cuman memang lingkungannya rusak, tarik pelan-pelan itu. Apalagi yang sudah kejebur di NII, kejebur di Haroka, macam-macam, antum tarik, ya, Masya Allah. Nah, kiatnya antum pertama, kuatkan hubungan antum dengan Allah. Karena kata Aun ibn Abdullah, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka akan dia perbaiki hubungannya sesama manusia. Kemudian yang kedua, perbaiki dan luruskan niat antum untuk menikah. Dan juga yang tidak kalah penting, yang ketiga, sekarang ini luruskan tujuan menikah. Apa tujuannya? Kadang ada orang sekarang ini melakukan suatu nggak ada tujuan, ya repot. Wong sekarang pergi nggak ada tujuannya aja, itu jalannya malas, kerja nggak ada tujuan juga akan membias menikah juga. Tujuan utamanya apa? 1, 2. Di sini sudah kita jelaskan semua. Nah, yang tidak kalah pentingnya, nomor terakhir, ikhtiar. Cari dari kanan kiri antum teman-teman yang soleh. Syukur-syukur jadi ustaz. Tanya nggak apa-apa antum, Ustaz, tolong dong carikan akhwat ya yang ini begini, silakan. Kemudian yang kedua, antum bisa juga mencari wasilah dari teman-teman kanan kiri. Antum alhamdulillah kenal dengan seseorang yang Masya Allah kebetulan dia punya anak atau punya siapa, yaudah, alhamdulillah terjadi persahabatan sekaligus juga besanan, Masya Allah. Intinya banyak cara. Demikianlah, insya Allah waktu juga yang membatasi kita, dan alhamdulillah dari jam 10 sampai kurang lebih jam 12 kita telah
membahas soal masalah rumah tangga, pernikahan dan pernak-perniknya, wabil khusus kaitannya dengan menikah di usia muda merupakan suatu hal yang positif, suatu hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dan jangan ditunda-tunda, apalagi sudah memiliki bekal kecukupan, mental siap, harta siap. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاء الإحسان إلا الإحسان